Halo semuanya, selamat datang di video saya. Hari ini aku ingin mengajak kalian masuk ke dalam sebuah perjalanan ke dalam tubuh kita sendiri. Perjalanan yang sering kita lupakan, padahal setiap detiknya bekerja tanpa henti untuk menjaga kita tetap hidup, tetap bergerak, dan tetap berdiri. Perjalanan itu adalah tentang sistem muskuloskeletal. Saya ingin menjelaskan bahwa meskipun materi yang diberikan adalah sistem muskulorum atau sistem otot, saya membahas sistem muskuloskeletal. Hal ini karena saya ingin mengikuti contoh tugas sebelumnya yang saya kira masih sesuai dengan materi. Setelah selesai, saya menyadari bahwa keduanya berbeda, tetapi saling berkaitan. Seperti otot tidak dapat bekerja tanpa tulang, dan sebaliknya tulang tidak dapat bergerak tanpa otot. Selain itu, mind mapping ini dibuat secara tulis tangan, sehingga jika harus mengulang, akan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, saya memutuskan tetap menggunakan mind mapping sistem muskuloskeletal karena masih relevan dengan sistem muskulorum. Mind mapping ini yang aku buat akan menjadi peta yang menuntun kita memahami betapa luar biasanya tubuh kita. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi bersama dosen pengampu kita, Pak Dodik Nursanto. Nah, dalam mind mapping ini saya menambahkan foto dan gambar, bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tetapi untuk membantu memvisualisasikan proses yang terjadi di dalam tubuh, gambar rangka, otot, dan sendi, memudahkan pemahaman karena kata-kata aja seringkali belum cukup menjelaskan kompleksitas tubuh manusia. Sistem muskuloskeletal adalah fondasi dari semua gerakan yang kita lakukan. Ia adalah alasan kenapa kita bisa berdiri tegak, berlari mengejar mimpi, memeluk orang yang kita sayangi, atau sekedar mengangkat tas kuliah. Di balik setiap langkah kecil, ada kerja sama antar otot, tulang, dan sendi yang begitu rumit. Namun, begitu indah. Mereka bekerja tanpa kita sadari, tanpa kita ucapkan terima kasih, tanpa kita beri perhatian. Tapi, hari ini kita akan menghargai mereka. Di bagian kiri atas mind mapping, saya menjelaskan berbagai gangguan otot dan tulang gangguan yang mungkin terlihat sederhana, tapi bisa mengubah hidup seseorang. Misalnya kejang otot. Kejang otot adalah momen ketika otot kita tiba-tiba mengeras seperti ada tangan tak terlihat yang menarik dengan paksa. Nah, rasanya tuh kayak menusuk, menghentikan langkah kita seketika. Hampir 30-60% manusia di dunia ini pernah merasakan. Biasanya tuh penyebabnya bisa sesederhana kurang minum, kurang pemanasan, atau kurang mineral. Bayangkan nih, saat kita sedang berlari penuh semangat, tiba-tiba berarti seperti disambar listrik. Nah, sakit kan? Nah, untuk menghindarinya, tubuh kita hanya meminta hal sederhana, yaitu minum yang cukup, pemanasan, dan nutrisi. Lalu ada nyeri otot. Rasa pegal yang muncul setelah kita memaksa tubuh bekerja lebih keras dari biasanya. Hampir semua orang pernah merasakannya. Seperti saya juga pernah merasakan. Terus, misalnya tuh setelah lama tidak olahraga, lalu tiba-tiba lari jauh, keesokan harinya paha terasa seperti terbakar saat naik tangga. Nah, itu contohnya. Penyebabnya adalah mikrorobekan kecil pada serat otot. Robekan kecil yang justru membuat otot kita tumbuh lebih kuat. Cara mengatasinya adalah dengan istirahat, peregangan, dan memberi waktu bagi tubuh kita untuk pulih. Terus di bawahnya ada polio
Polio ini adalah cerita lain. Polio adalah virus yang menyerang saraf motorik dan bisa merenggut kemampuan seseorang untuk berjalan. Sekarang polio sangat jarang karena ada vaksinasi. Tetapi sejarah mencatat betapa banyaknya orang kehilangan masa depan karena penyakit ini. Pencegahannya tuh sederhana, yaitu vaksin. Terus kita sawan. Kita akan membahas sawan. Sawan atau kejang adalah kondisi ketika tubuh bergerak tanpa kendali, seolah-olah hubungan antara pikiran dan otot terputus. Sekitar 1% populasi dunia mengalaminya. Penyebabnya bisa karena gangguan listrik otak, demam tinggi, atau masalah saraf. Nah, cara menghindarinya adalah dengan menjaga kesehatan otak dan melakukan pemeriksaan medis jika memiliki riwayat kejang. Kesleo adalah gangguan yang terjadi dalam sekejap. Kita sedang berlari, lalu salah pijak, dan tiba-tiba pergelangan kaki terasa seperti dipelintir. Nah, itu ligamen tertarik atau robek. Untuk menghindarinya, kita harus berhati-hati memakai alas kaki yang tepat dan memperkuat otot sekitar sendi. Gangguan tulang berikutnya adalah skoliosis. Kelengkungan tulang belakang ke samping yang dialami 2-3% populasi dunia. Orang dengan skoliosis sering cepat lelah saat berlari karena beban tubuh tidak seimbang. Nah, penyebabnya itu bisa genetik atau kebiasaan buruk seperti duduk membungkuk atau membawa tote bag sebelah sini terus. Nah, terapi postur dan latihan fisik bisa membantu memperbaikinya. Terus kita ke fraktura atau patah tulang. Adalah momen ketika kekuatan luar melebihi kekuatan tulang kita. Pada orang tua, patah tulang sangat umum karena osteoporosis. Secara global, 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria usia di atas 50 tahun akan mengalami patah tulang. Nah, cara untuk menghindarinya adalah dengan menjaga kepadatan tulang melalui kalsium, vitamin D, dan olahraga. Osteoporosis sendiri adalah kondisi ketika tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Penyebabnya adalah kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D, kurang olahraga, penuaan, atau perubahan hormon. Osteoporosis dialami oleh sekitar 18% orang dewasa. 8%-nya itu mendunia. Contohnya, orang tua yang berjalan cepat atau naik tangga bisa mengalami retak tulang meskipun tidak jatuh. Nah, cara menghindarinya adalah dengan mengonsumsi makanan tinggi kalsium, berjemur di pagi hari, dan rutin berolahraga. Terus ada rakitis atau rickets adalah kelainan tubuh pada anak-anak akibat kekurangan vitamin D dan kalsium. Anak dengan rickets biasanya memiliki kaki bengkok saat belajar berjalan. Pencegahannya sederhana, sinar matahari dan nutrisi yang cukup. Selain itu, ada lordosis dan kiposis. Lordosis membuat punggung melengkung ke depan, sedangkan kiposis membuat punggung tampak bungkuk. Penyebabnya bisa obesitas, kebiasaan duduk salah, atau osteoporosis. Cara menghindarinya adalah dengan menjaga postur tubuh dan memperkuat otot inti. Di kiri bawah dan kanan mapping, saya menjelaskan struktur rangka manusia. Tulang kepala, muka, dan tengkorak melindungi otak. Nah, organ paling berharga yang kita miliki. Saat kita berlari, tengkorak menyerap getaran agar otak tetap aman. Rangka bagian atas dan bawah bekerja seperti mesin yang saling berhubung. Tulang paha mendorong tubuh maju, tulang betis menolak dari tanah, dan tulang panggul menopang barat tubuh. Rangka apendikular seperti gelang bahu dan gelang panggul membantu kita menjaga keseimbangan. Saat kita mengayunkan tangan saat berlari, itu bukan gerakan sia-sia, itu adalah cara tubuh menjaga stabilitas. Tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru.
terutama saat kita bernapas cepat ketika berlari. Saya juga menuliskan beberapa tulang penting di dalam tubuh. Tulang belakang adalah pilar utama tubuh kita, melindungi sumsum tulang belakang yang membawa pesan dari otak ke seluruh tubuh. Tulang rusuk membentuk sangkar pelindung bagi jantung dan paru-paru. Tulang dada menjadi perisai bagian depan tubuh. Tulang bahu memberi kita kemampuan mengangkat dan meraih. Dan tulang panggul menopang berat tubuh saat kita berdiri dan berjalan, sekaligus melindungi organ reproduksi. Mind mapping ini juga menjelaskan jenis-jenis otot. Otot rangka adalah otot yang bekerja secara sadar. Misalnya, saat kita menggerakkan kaki untuk berlari. Nah, itu contoh salah satunya ya. Terus ada otot polos bekerja otomatis di organ dalam, seperti pembuluh darah yang melebar saat kita berlari agar aliran oksigen meningkat. Terus kita ada otot jantung bekerja tanpa henti untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan saat kita berlari, detak jantung akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen otot. Kalau misalnya nggak bekerja ototnya, Dan ini tentang tulang rawan. Jaringan lentur yang menjadi bantalan alami tubuh kita ada 3 jenis tulang. Nah, tulang rawan itu ada 3 jenis, yaitu tulang rawan hialin adalah yang paling halus dan licin, berada di ujung tulang panjang dan membantu sendi bergerak tanpa gesekan. Terus ada tulang rawan serabut, itu yang paling kuat, berada di antara ruas tulang belakang dan menahan beban tubuh setiap kali kita berdiri atau melompat. Sedangkan tulang rawan elastis memberi fleksibilitas pada bagian tubuh seperti daun telinga dan epiglotis. Tanpa ketiga jenis tulang rawan itu, tubuh kita akan merasakan kaku, kerat, dan menyakitkan setiap kali bergerak. Selain itu, saya juga menjelaskan tentang tulang keras. Ada tulang pipa. Tulang pipa seperti tulang paha dan lengan membantu kita bergerak dan menopang berat tubuh. Terus ada tulang pendek seperti tulang pergelangan tangan, memberi kita kemampuan melakukan gerakan kecil dan presisi. Sementara itu ada tulang pipih seperti tulang dada, rusuk, dan tengkorak, melindungi organ-organ vital yang tidak bisa diperbaiki jika rusak. Terakhir, saya menjelaskan tentang sendi. Sendi adalah titik pertemuan tulang yang memungkinkan kita bergerak. Sendi juga dibagi menjadi 3 jenis, sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Nah, sendi mati adalah sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali, seperti pada tulang tengkorak. Ya, tengkorak doang. Sendi kaku memiliki sedikit gerakan seperti pada tulang belakang, dan yang paling sering kita gunakan adalah sendi gerak, seperti sendi engsel di lutut, sendi peluru di bahu dan di panggul, dan sendi geser di pergelangan tangan. Tanpa sendi gerak, kita tidak akan bisa berlari, melompat, atau bahkan sekedar menggerakkan jari. Jadi itu dia penjelasan lengkap tentang mind mapping sistem muskuloskeletal, mulai dari pengertian, contoh aktivitas, penyebab gangguan, cara mengatasi atau menghindari, sampai persentase orang yang mengalami di dunianya itu saya sebutkan insyaallah. Semoga video ini bukan hanya membantu teman-teman memahami materi, tetapi juga membuat kita semua lebih menghargai tubuh kita sendiri. Semoga Pododik berkenan dengan penjelasan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and comment. Assalamualaikum. Terima kasih guys.